Setiap tahun membawa perubahan baru dalam hidup manusia. 2020 dilewati dengan tak sedikit tantangan dan ujian yang membuat perjalanan 2020 terasa berat dan panjang. Lalu bagaimana membaca dan juga memprediksi peluang di tahun 2021? Kami bahas bersama numerolog, ada Pak Rudi Gunawan. Pak Rudi, selamat tahun baru, selamat malam. Selamat malam, Tiffany. Selamat tahun baru. Oke, Pak Rudi. Kalau saya ingat di Outlook CNN di tahun lalu ya, Outlook 2020, Pak Rudi sempat menyampaikan bahwa pas ditanya prediksi 2020, Pak Rudi selalu menjawab ini adalah soal keseimbangan ya. Semua kembali pada hakikatnya. Nah, energi di tahun 2021 ini seperti apa secara general? Kemudian vibes yang di tahun lalu apakah di tahun 2021 ini juga masih terasa gitu atau seperti apa dalam sudut pandang numerologi? Ya, baik. Terima kasih, Tiffany. Jadi satu hal yang perlu kita sadari bahwa kalau kita berbicara mengenai deret angka, maka itu adalah merupakan sambungan, merupakan one after another, satu demi satu, proses yang berkesinambungan. Jadi kalau kita berbicara mengenai 2020, yang harus diingat bahwa itu adalah angka yang satu data. Jadi apa yang saya sampaikan pada tahun lalu mengenai energi dari 2010 itu sebenarnya melambangkan energi selama 10 tahun satu dasar. Nah, energi itu sangat berkorelasi dengan energi angka 2 yang berlebihan. Karena kita punya dua angka 2 kan. Nah, dua angka 2 yang berlebihan yang saya sebut dengan energi keseimbangan atau kembali kepada hakikat. Oke, jadi apa yang kita temukan di 2020 nanti sebenarnya dalam 10 tahun ke depan itu sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Oke, kita kembali ke 2021. 2021 itu ada dua penambahan energi yang khusus di tahun ini. Yang pertama adalah energi angka 1 yang merupakan 2021, angka terakhir 1. Jadi energi 1 ini sama seperti energi permulaan, energi kemandirian, energi yang memulai segala sesuatunya, inisiatif segala sesuatunya. Jadi apa yang kita lalui di tahun kemarin sebenarnya itu baru merupakan indikasi. Tahun ini sebenarnya adalah tahun yang memulai segala sesuatunya. Nah, itu disambung lagi dengan energi 5. Energi 5 itu adalah penambahan dari 2 tambah 1. Nah, apa yang bisa 5? Energi 5 itu sendiri adalah sangat berhubungan bahan, keragaman, dan juga kebebasan. Oke. Artinya, kalau kita berbicara secara umum 2021, ini adalah energi yang baru dengan banyaknya perubahan. Oke. Energi yang baru, banyak perubahan di tahun ini. Kita harapkan perubahannya yang paling diharapkan juga oleh semua manusia di dunia ini adalah perubahan keluar dari pandemi. Pak Rudi, kita masih akan membahas bagaimana sudut pandang, kemudian harapan dan juga peluang terkait dengan perubahan-perubahan ini ya di permulaan tahun ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih akan lanjutkan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Connected. Masih bersama saya numerolog Rudi Gunawan terkait dengan numerologi 2021. Pak Rudi masih bersama saya ya Pak Rudi. Kalau tadi terakhir Pak Rudi bilang soal perubahan di permulaan 2021. Yang paling mendasar adalah perubahan apakah juga bisa membawa kita keluar dari pandemi? Itukah yang dimaksud dengan perubahan itu? Ada harapan itu? Iya, baik. Nah, sekarang kalau kita berbicara pandemi, sepertinya itu sudah seperti makanan sehari-hari ya. Tentunya banyak yang berharap bahwa kita akan keluar dari pandemi. Tapi kita sebenarnya harus melihat kenyataan. Itulah energi 2020 kemarin yang minta kita belajar dari kembali ke hakikat. Oke, tentunya harapan terbaik adalah kita bisa keluar dari pandemi dan kemudian semua COVID di seluruh dunia ini bisa berakhir. Tapi kita juga harus melihat pada kenyataan bahwa sebenarnya COVID ini akan selalu bersama dengan kita. Yang saya maksudkan dengan perubahan sebenarnya lebih bagus kita bisa
mulai perubahan itu dari diri sendiri. Ya, begitu. Oke, jadi kuncinya memang ada di diri kita sendiri ya. Pak Rudi, kalau Betul. kita berbicara mengenai numerologi ya, artinya untuk di tahun 2021 ini kalau dari hitungan-hitungan numerologi, artinya siapa orang-orang di kelahiran tahun berapa saja yang punya energi lebih besar gitu, atau mungkin lebih punya apa saya bilangnya prediksi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Ada nggak tuh hitung-hitungannya? Jadi gini, harus dipahami bahwa numerologi itu adalah analisis angka. Setiap orang itu tentunya terbagi dari 9 jenis energi. Nah, jadi ini tidak sama seperti sio ya. Kalau sio itu tentunya kan kelahiran. Betul. Tapi kalau kita berbicara mengenai itu adalah angka dan bulan lahir. Jadi misalnya nih, kalau saya itu lahir dari tanggal 1 Maret, nah energinya itu adalah energi 4. Kalau misalnya saya lahir di tanggal 3 Juli, itu energinya adalah energi 1. Kalau saya lahir di 2 Juli, itu adalah energi 9. Jadi pengkategorinya seperti itu. Nah, kalau mau bicara mengenai siapa yang mempunyai keunggulan itu, kita kembali ke survival. Artinya, pada saat kita berbicara mengenai angka, maka angka yang terbaik itu adalah angka yang bisa berkesinambungan. Oke. Jadi seperti ini, itu kembali kepada angka ya, karena setiap orang itu punya energi positif dan energi negatif. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa setiap orang itu punya keuntungan atau keunggulan, itu kembali benar-benar kepada setiap orang bagaimana bersikap di saat pandemi, pada saat sesuatu itu berat. Seperti itu, Tiffany. Oke. Tentunya kita berharap semua yang terbaik di tahun 2021 ini dengan segala cobaan, ujian yang terjadi di tahun kemarin di 2020. Yang paling penting adalah semua kita bisa diberikan kesehatan, kemudian juga bisa terbebas dari pandemi ini ya, perlahan demi perlahan. Pak Rudi, waktu kita sangat terbatas. Sekali lagi selamat tahun baru. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Rudi. Selamat malam. Selamat malam, Tiffany.